Keluarga takut tapi mulai menyeberangi jembatan. Mereka berada di tengah ketika Mohana datang ke sana dengan belati. Dia berkata, "Aku akan menggunakan ini sekarang. Kalian di sini untuk Adi. Jadi selamatkan diri kalian dulu." Mohana mulai memotong tali jembatan. Semua anggota keluarga digantung di jembatan, dan Mohana tertawa bahagia melihat keluarga Federasi Ratore, Nisan, dan Sekar tergantung di sana. Mohana dengan bahagia berkata, "Aku menghargai ini. Aku akan merindukan kalian semua." Nisan mengatakan, "Jangan lakukan itu. Mohana akan memotong bagian lain dari jembatan." Nisan mencegah Mohana dengan mengatakan, "Tolong jangan lakukan itu, Mohana." Tapi Mohana berniat. Tapi Ans datang ke sana dan memegang belati dari Mohana, kemudian mendorong Mohana. Ans berkata, "Aku memberitahumu untuk tidak menyentuh keluargaku." Ans memegangi jembatan. Nisan meminta agar dia mengambil belati dan menyerang batu emas, karena pada saat itu mereka dapat kembali ke masa lalu. Kemudian Ans melempar belati ke Pia. Ans meminta agar menyerang batu emas di bawah jembatan. Kemudian Pia menyerang batu emas tersebut. Lubang tersebut di masa sekarang terbuka. Mohana pergi dari titik itu. Nisan mengatakan, "Kita tidak punya banyak waktu. Kalian harus segera melompat." Kemudian Pia bersiap-siap untuk menyerang batu emas tersebut agar dinding lubang masa depan akan terbuka. Vedasri ketakutan namun meninggalkan jembatan dengan cara melompat. Kemudian Federasi jatuh, dia melompat dan tenggelam ke lubang. Kemudian Citali, Afi, dan Sekar mengikutinya. Citali berteriak, "Tolong!" Dengan tingkah lucunya, Nisan mengatakan, "Kita tidak punya banyak waktu. Saat matahari terbenam, maka kalian berdua terjebak." Kemudian Pia mencari Mohana. Dan kemudian Pia ingat pula dengan si Adi karena Adi masih disimpan oleh Mohana. Mereka melihat ke arah matahari, mengatakan, "Kita tidak punya banyak waktu." Tetapi Ans berkata kepada Pia dan ayahnya, "Kita perlu menemukan Adi dahulu. Sebelum Adi bertemu, maka Pia dan Ans tidak akan pergi dari situ." Lalu mereka berdua pergi untuk mencari Adi. Pia dan Ans sedang mencari Adi. Ans melihat sungai dan mengatakan, "Bagaimana jika Mohana menempatkan Adi di dalam sungai?"
Kemudian Pia dan Ans menghampiri sungai tersebut. Pia memohon kepada dewa agar mendukung mereka. Tidak lama kemudian, Pia dan Ans melompat ke dalam air. Keduanya mendekat ke sungai dan melompat ke dalam air. Ans pun menemukan Adi di dalam air. Adi pun selamat. Kemudian Pia dan Ans membawa Adi ke jembatan tersebut untuk kembali ke masa depannya. Mohana melihat lubang akan menghilang. Dia berkata, "Aku tidak ingin kalian pergi dari sini. Jadi aku harus pergi terlebih dahulu." Kemudian Mohana melompat dan tenggelam dalam lubang dan kembali ke masa depannya. Nisan meminta Ans dan Pia untuk segera melompat karena matahari akan segera tenggelam dan waktunya pun akan segera habis. Ans, Adi, dan Pia melompat dan tenggelam dalam lubang tersebut. Nisan mengatakan selamat tinggal. Mereka segera terjun ke dalam lubang tersebut dan mereka kembali ke masa depannya. Saat ini Ans dan Pia terbangun setelah diserang oleh belati. Semua keluarga Rothrock terbangun. Kemudian Nisan datang ke sana. Shekar mengatakan kami telah kembali dari masa lalu. Shekar mengatakan selamat, kalian berhasil. Ans memeluk Vedasri, Chitali, Nisan, Shekar dan mengatakan semuanya baik-baik saja saat ini. Ans berkata kepada Pia bahwa aku akan membawa semua orang kembali dan aku melakukannya. Pia mengatakan karena aku adalah istrimu. Ans tersenyum. Nisan berkata aku percaya Ans. Ans mengucapkan terima kasih telah membantunya. Nisan menanyakan apa maksudnya. Federasi mengatakan kau membantu kami di masa lalu juga. Shekar mengucapkan terima kasih telah membantu keluarganya. Nisan mengatakan kalian semua dilindungi. Chitali melihat Adi hidup. Pia bergegas menghampirinya. Ans memeluknya. Pia berkata kepada Nisan bahwa Mohana melompat ke lubang juga. Tapi di mana Mohana sekarang? Pia terheran-heran karena Mohana tidak ada di dalam rumah tersebut ketika mereka kembali ke masa depannya. Di sini Mohana bergantungan di pohon dan berkata, aku mendapatkan dari masa lalu yang akan mendukungku sekarang. Dia memandangi pena bulu dan berkata, anakku akan mendukungku. Nah, disinilah yang dimana akan muncul kembaran si Ans dari masa lalunya. Naman bertanya kepada Safi apa yang dia lakukan. Safi menunjukkan kepadanya akar pohon dan mengatakan bahwa akar ini bisa membunuh makhluk gaib. Kemudian Sanam datang ke sana. Safi berkata, kau makhluk gaib di sini sekarang. Kemudian Safi melemparkan air yang diciptakannya kepada Sanam, namun tidak ada yang terjadi padanya. Naman berkata dia bukan si makhluk gaib dirubah,
Sanam berkata, "Aku perlu memberitahumu sesuatu. Semuanya hilang dari rumah Tara. Dia juga hilang." Sanam memberitahu bahwa Naman membiarkan burung beo panah pergi. Naman mengatakan, "Dia adalah manusia. Aku tengah beristirahat dan dia pergi saat itu." Sanam mengatakan, "Terakhir kali aku berbicara, mereka Mayang siap untuk mengawasi burung beo, dan mereka pergi." Naman, Safi, dan Sanam datang ke rumah. Mereka melihat semua orang pergi. Mereka menemukan sesuatu di kamar panah. Ketika mereka masuk ke dalam rumah, Naman pun terheran-heran. Kemana semua orang pergi? Kenapa di rumah ini tidak ada barang atau siapapun? Kemudian mereka mencari ke sekeliling rumah tersebut, namun tidak ada hasil apa-apa. Kemudian pintu kamar panah yang saat itu terbuka, mereka melihat sesuatu, benda yang sangat kecil. Benda tersebut adalah sebuah cangkir yang bisa mendengarkan suara apapun dari jarak jauh.